Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kutia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang median dan kuartil, data tunggal, dan juga data kelompok. Baik, kita akan membahas dulu sedikit tentang definisinya atau pengertiannya. Median adalah nilai tengah kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, median membagi sebaran data menjadi dua bagian yang sama. Ya, jadi median adalah nilai tengahnya setelah data tersebut diurutkan. Kemudian kalau kuartil itu merupakan suatu nilai yang membagi sekumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ini sudah pernah dipelajari ketika kalian SMP, dan ini sedikit menguatkan aja ya. Baik, sebentar. Nah, ini ada ilustrasinya ya, dalam sebuah garis, misalkan aja di sini ada X1 sampai dengan XN. Nah, coba perhatikan yang garis berwarna biru. Nah, ini garis yang berwarna biru ini maksudnya adalah data terbagi menjadi dua sama besar. Ya, XI di sini ini adalah mediannya. Ya, median atau nilai tengah. Ya, atau kalau misalkan dalam kuartil, median ini sama dengan Q2-nya. Ya, itu kenapa video ini membahas langsung tentang median dan juga kuartil, karena ini ada kaitannya. Ya, kemudian yang garis berwarna merah ini, coba perhatikan. Nah, garis yang berwarna merah pada sisi sebelah kiri ini membagi dua data, ya, membagi dua data dari garis yang biru. Ya, ini maksudnya apa? Ini adalah kuartil yang pertama atau kuartil bawah. Ya, jadi dari data yang di sebelah kiri dari nilai tengah itu kita bagi menjadi dua, ditemukanlah kuartil bawah. Ya, kemudian yang di sebelah kanan pun juga sama. Yang di garis biru ini, umpamakan sebuah datanya kita bagi menjadi dua kembali. Ini disebut sebagai kuartil ketiga atau kuartil atas. Ya, jadi dari sini kita bisa mengaitkan dengan definisinya ya. Kalau median itu membagi dua data, dua kumpulan data sama besar setelah data tersebut diurutkan. Ya, ini XI-nya, nilai tengahnya. Ini adalah median atau kuartil yang kedua itu kuartil tengah. Ya, kemudian untuk kuartil yang pertama, karena kuartil itu merupakan suatu nilai dari sekumpulan data yang diurutkan, kemudian dibagi menjadi 4 sama besar. Nah, terjadilah seperti ini nih, ya. Maka kita dapatkan kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, ini adalah keterangannya ya. Q1 itu kuartil bawah, Q2 itu kuartil tengah, dan Q3 adalah kuartil atas. Baik, kita masuk ke contoh soal ya untuk menentukan median dan kuartil dari data tunggal. Di sini ada sebuah contoh, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah atau median dan kuartil atas dari data berikut. Ya, di sini ada data, di sini ada 12 data ya. Nah, data tersebut pertama kita urutkan terlebih dahulu. Ya, ini ada 12 data, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, untuk menentukan median atau kuartil tengah, ya kita tentukan median dulu ya, biar lebih mudah. Berarti kita ambil 6 dari sebelah kiri dan juga 6 dari sebelah kanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari sebelah kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisi dari kuartil kedua atau mediannya itu ada di antara bilangan 6 ini, di tengah-tengah ya. Caranya bagaimana untuk menentukan median atau Q2-nya? Ya, ini median sama dengan Q2 ya. Tinggal 6 tambah 6 dibagi dengan 2. Ya, data tersebut kita bagi menjadi 2. Karena di sini posisinya di tengah-tengahnya, bukan tepat di bilangan 6-nya. Ya, 12 dibagi dengan 2, maka hasilnya untuk mediannya atau Q2-nya adalah 6. Ya, sekarang kita akan membagi data yang ada di sebelah kiri atau data yang bawah ini ya menjadi 2. Kita ambil 2 posisi sebelah kiri dan 2 posisi sebelah kanan. Ya, berarti yang di tengah-tengahnya adalah yang 5 kan? Nah, 5 ini adalah Q1-nya atau kuartil bawah.
Kemudian yang di sebelah kanan juga sama, kita ambil 2 di sini, 7. Dan juga 9 ini, 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan, maka yang di tengah-tengahnya akan adalah 8 ya. Ini adalah Q3. Ya, Q3-nya sama dengan 8. Jadi dari sini kita peroleh untuk Q1 atau kuartil bawahnya adalah 5, Q2 atau mediannya adalah 6, dan Q3 atau kuartil atasnya adalah 8. Baik, sekarang kita akan membahas tentang median dan kuartil data kelompok. Ini adalah rumusnya ya. QI sama dengan TBI ditambah I per 4 kali N dikurangi FK dibagi dengan FI dikali dengan P. Ya, QI ini adalah kuartil ke I. Kuartil karena ada 3, yaitu 1, 2, dan 3 ya. Berarti tinggal disesuaikan aja. I-nya tinggal diganti di sini. Kalau misalkan kuartil 1 berarti 1 per 4. Kuartil 2, 2 per 4 atau setengah ya. Kalau kuartil 3 berarti 3 per 4. Kemudian TBI adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. N adalah jumlah semua frekuensi. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FI adalah frekuensi kelas kuartil ke I dan P adalah panjang kelasnya. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Ya, di sini udah ada tabelnya, tabel distribusi frekuensi atau tabel data berkelompok. Nah, ini kita butuhkan satu kolom lagi ya. Ini adalah kolom untuk frekuensi kumulatifnya. Kita tentukan dulu. Caranya adalah kita tuliskan ya. Dari kelas yang pertama di sini kita tuliskan 6. Kemudian 6 ini kita tambahkan dengan 4. Kelas di bawahnya hasilnya adalah 10. Ya kan? 10 tambahkan dengan 9. Ya, berarti 19. 19 ditambahkan dengan 14. 33. 33 ditambahkan dengan 10, 43. 43 kita tambahkan dengan 2 ya, 42, dan terakhir 45 ya. 45 kita tambahkan dengan 5 adalah 50. Nah, 50 ini adalah N-nya. Ya, jadi N di sini adalah 50. Ini kalau frekuensinya kita jumlahkan dari atas ke bawah itu jumlahnya adalah 50. Ya. Kemudian sekarang kita akan mencari nilai dari kuartil yang pertama. Ingat ya, rumusnya QI sama dengan TBI ditambah I per 4 kali N dikurangi FK dibagi dengan FI dikalikan dengan P. Nah, karena di sini yang kita cari adalah kuartil yang pertama, maka I-nya kita ganti dengan 1. Ya, berarti kita tuliskan di sini ya, 1. TB yang pertama, kemudian ini 1/4 ya. Nah, kita butuh mencari nilai dari 1/4 N-nya dulu. Ya, untuk menentukan posisi kelasnya, kelas kuartilnya. Ya, 1/4 N dengan N-nya tadi adalah 50, maka kita peroleh hasilnya adalah 12,5. Nah, 12,5 ini kita lihat di dalam data, itu rentangnya atau kelasnya ada di mana? Ya, kalau di kelas yang kedua ini nggak mungkin ya, karena datanya baru sampai 10. Berarti dia masuk ada di kelas yang ketiga kan? Ya, intervalnya ada di 43 sampai dengan 48. Ini adalah kelas untuk kuartil yang pertama. Ya, dari sini berarti kita bisa menentukan ya, untuk TB-nya atau tepi bawahnya, berarti 43 ini kita kurangkan dengan setengah. Ya, TB-nya 43 dikurangi dengan setengah. Masih ingat ya, kenapa dikurangi setengah? Karena datanya merupakan data bilangan bulat. Ya, sehingga kita peroleh di sini 42,5. Ya, kemudian FK-nya, di sini kan ada FK ya. Kita tuliskan dulu, FK-nya adalah frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya. Ini kan kelas kuartil yang pertama ada di 19. Berarti kelas untuk frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu adalah 10. Ya, berarti FK-nya adalah 10. Kemudian FI-nya adalah frekuensi di kelas tersebut. Ya, karena ini ada di kelas yang ketiga, maka frekuensinya adalah 9. Kemudian yang terakhir P. P adalah panjang kelasnya. Masih ingat ya, kita tinggal kurangkan aja untuk batasnya. Kalau di sini kita lihat 37 kurangi 31, maka nilai P-nya adalah 6.
ya. Nilai P-nya di sini adalah 6. Nah, ini semuanya sudah kita peroleh, sekarang tinggal kita substitusikan aja ke dalam rumusnya. Ya, tepi bawahnya adalah 42,5 ditambah 1/4 N tadi 12,5 ya. Dikurangi FK-nya di situ adalah 10 dibagi dengan F untuk di kelas kuartil tersebut adalah 9 dikalikan dengan panjang kelasnya adalah 6. Ya, maka kita peroleh 42,5 ditambah dengan 12,5 dikurangi 10 itu 2,5 per 9, ini dikalikan dengan 6. Ya. Hasilnya adalah 42,5 ditambah dengan 5/3. Ya, 5/3 itu adalah 1,67 sehingga diperoleh untuk kuartil yang pertama hasilnya adalah 44,17. Nah, sekarang kita menentukan untuk kelas yang kuartil yang selanjutnya, maksudnya ya, untuk kuartil yang kedua, atau dengan kata lain kita menentukan mediannya. Ini langkahnya sama ya. Yang pertama kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya seperti yang pembahasan sebelumnya. Di sini berarti 6, kemudian ini 10, 19, 33, 43, 45, dan 50. N-nya masih sama ya, N-nya adalah 50. Ya, yang pertama berarti kita butuh 2/4 N dulu. 2/4 N itu sama artinya dengan setengah ya. Setengah dari N berarti setengah dikali 50 itu adalah 25. Nah, kita lihat 25 ada di kelas yang mana? Ya, untuk kelas yang ketiga ini kan sampai dengan 19. Ya, kelas yang keempat sampai dengan data yang ke-33. Berarti untuk nilai 25 ini ada di kelas yang keempat ini. Ya, ini adalah kelas dari kuartil yang kedua atau kelas dari mediannya. Ya, berarti untuk tepi bawahnya tinggal kita cari. Karena batas bawahnya 49, berarti tepi bawah untuk kuartil yang kedua adalah 49 dikurangi dengan 0,5, yaitu 48,5. Kemudian kita butuh apa lagi? FK ya, frekuensi kumulatif. Ingat, frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang ada di kelas sebelumnya. Ya, kalau FK yang di kelas kuartil kedua adalah 33, maka untuk yang di kelas sebelumnya adalah 19. Ya, jadi FK-nya 19, kemudian FI adalah frekuensi di kelas kuartilnya, yaitu 14, ini FI-nya ya. FI-nya 14, kemudian panjang kelasnya juga masih sama. Kita kurangkan ya, ini panjang kelasnya adalah 6. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan aja ke rumusnya. Tepi bawahnya adalah 48,5 ditambah dengan 2/4 N itu tadi adalah 25, dikurangi dengan FK-nya adalah 19, dibagi dengan frekuensi untuk kuartil yang kedua itu adalah 14, dikalikan dengan panjang kelasnya adalah 6. Ya, 48,5 ditambah dengan 6/14 ya. 6/14 ini kita kalikan dengan 6. Ya, berarti di sini 48,5 ditambah 36/14. 36/14 itu adalah 2,57. Ya, sehingga kita peroleh untuk kuartil yang kedua atau nilai yang medianya ini adalah 51,07.
Nah, yang terakhir ini kita akan menentukan kuartil yang ketiga atau Q3-nya. Masih sama caranya. Kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya ya. Di sini 6, 10, 19, 33, 43, 45, terakhir di sini 50 ya. N-nya adalah 50. Nah, karena kuartil ketiga, maka I-nya kita ganti dengan 3. Ya, di sini berarti 3/4 nih. Ya, 3/4 N. Kita cari dulu ya. 3/4 kali N. N-nya adalah 50. Maka 3/4-nya itu adalah 37,5. Nah, sekarang kita lihat kelasnya. 37,5 itu ada di mana? Ya, kalau di sini kelas keempat ini hanya sampai 33, artinya 37,5 ada di kelas selanjutnya. Ya, ada di rentang atau di interval 55 sampai dengan 60. Ini adalah kelas dari Q3. Ya, dari situ kita tahu berarti TB-nya adalah 55 dikurangi 0,5. Ya, hasilnya adalah 54,5. Kemudian kita butuh frekuensi kumulatifnya ya. Ini karena di kelas Q3-nya ini frekuensi kumulatifnya kan 43. Nah, FK yang kita pakai adalah di kelas sebelumnya, yaitu di 33-nya. Ya, jadi FK-nya adalah 33, sedangkan FI yang kita pakai di kelas tersebut, ya, di kelas kuartil 3 tersebut ya, yaitu 10. FI-nya 10, kemudian P-nya adalah 6. Ya, P-nya sama dengan 6. Nah, ini kita udah dapat semua datanya, sekarang tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Tepi bawahnya adalah 54,5 ditambah 3/4 N tadi adalah 37,5 dikurangi FK-nya 33 dibagi dengan F-nya 10 dikali panjang kelasnya 6. Kita peroleh 54,5 ditambah 4,5 ya. 4,5 per 10 dikalikan dengan 6. Ya, 37,5 dikurangi 33 itu 4,5. Kemudian dari sini kita peroleh 54,5 ditambah dengan ini 4,5 dibagi dengan 10 dikalikan dengan 6 itu adalah 2,7. Ya, maka hasilnya kita peroleh 57,2. Nah, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang median dan kuartil untuk data kelompok dan juga data tunggal. Silahkan diulang terus videonya sampai benar-benar paham dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.